diajarkan oleh guru-guru yang memang hebat-hebat di sini. Alhamdulillah, guru-guru di Pasundan ini canggih-canggih. Demi anak sudah siap. Anak sudah siap, sudah antusias kan gitu. Begitu pandemik ya alhamdulillah kita tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Balen Ngopas semua. Selamat datang di Ngopas, ngobrol seputar SMP Pasundan Tanjung Sari. Perkenalkan, saya Salma Nur Fauziah sebagai host yang akan menemani Balen Ngopas semua untuk mengupas lebih dalam lagi bagaimana sih SMP Pasundan Tanjung Sari itu. Untuk lebih lanjut, saya mengundang tamu spesial, tamu penting juga, yaitu Bapak Kepala SMP Pasundan Tanjung Sari. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ya, Bapak mohon perkenalkan diri dulu ke Balen Ngopas semua. Ya. Mangga. Terima kasih Bu Salma. Alhamdulillah sekarang perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh SPD, ya. Jabatan sebagai Kepala SMP Pasundan Tanjung Sari. Ya. Itu mungkin tidak perlu lagi yang tanyakan. Ya, untuk menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Pasundan Tanjung Sari ini Bapak sudah berapa lama? Ya, pertama saya diangkat pada tanggal 1 Maret. Ya. 1 Maret 2017. Nah, berarti kalau sampai sekarang ya 3 tahun lebih lah. Ya, 3 tahun. Mau ke 4 tahun. Iya. Nah, alhamdulillah dengan 4 tahun ini ya masih sehat gitu. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bapak. Amin. Oke, selama masa jabatan Bapak ini nih ya, yang ingin saya ketahui perkembangan SMP Pasundan Tanjung Sari itu bagaimana sih Pak? Ya, alhamdulillah. Memang pada saat saya kesini pada 1 Maret itu ya memang SMP Pasundan masih satu lantai, belum ditembok, belum apa gitu ya, masih tanah. Itu saya kesini ya alhamdulillah sekarang perkembangannya cukup besar. Memang dari segi fisik kita asalnya dari 1 lantai sekarang bisa jadi 2 lantai, tapi memang baru 2 ruang. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi. Itu dari segi fisik. Iya. Ya. Nah sekarang dari segi non fisiknya ya. Dari segi non fisik alhamdulillah SMP Pasundan sekarang sudah mulai dari 2017 itu kita sudah mulai menggunakan Android, yaitu less paper. Jadi kita sudah tidak menggunakan lagi kertas, kita menggunakan teknologi yang ada ya. Nah, sehingga pembelajaran kita sekarang semakin bermacam-macam gitu ya. Jadi bisa bisa tatap muka, bisa pakai Android. Jadi Android anak-anak juga yang dipakai masih bisa, tidak dipakai game saja, tapi bisa dipakai belajar. Iya. Kemudian juga alhamdulillah kita sudah UNBK dari awal. UNBK berjalan, segala macam berjalan, ulangan sudah pakai Android kan gitu. Kemudian dari segi yang lain misalkan perpustakaan sudah mulai perpustakaan digital, kemudian segala macam sudah mulai kita mengarah kepada digital. Nah, kemudian juga SDM SMP Pasundan alhamdulillah guru-gurunya cerdas, gurunya mantap kan gitu ya, semangatnya bertambah. Ternyata siswa juga semakin bertambah, siswanya semakin semangat karena kita sekolah yang digital, sehingga anak sekarang tidak ada larangan pakai HP. Nah itu yang pendidikan ya. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi SMP Pasundan Tanjung Sari ini mendigitalisasi gitu, ikut ke era digitalisasi gitu ya. Betul. Oke. Untuk visi misi SMP Pasundan Tanjung Sari itu apa sih Pak? Jadi harapan yang ingin diwujudkan oleh SMP Pasundan Tanjung Sari itu seperti apa gitu? Ya.
visi misi SMP Pasundan. Ya, memang tiap sekolah ada visi misi. Pertama visinya dulu ya. Visi SMP Pasundan. Nah, ini ada di ini ya, di buku panduannya memang. Yang pertama terwujudnya insan yang beriman. Keduanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, berperilaku santun, tinggi dalam ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, berwawasan lingkungan dan budaya Sunda yang luas. Nah, kemudian misi SMP, misinya sekarang, misi SMP Pasundan Tanjung Sari. Yang pertama, memperkokoh landasan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kedua, memantapkan penguasaan keagamaan baik teoritis maupun praktis serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mewujudkan sekolah bersih, sehat, aman, dan nyaman. Yang keenam, melaksanakan gerakan penghijauan, hemat energi, dan peduli sampah. Ketujuh, meningkatkan pemahaman sikap perilaku rasional serta bertanggung jawab terhadap hidup dan kehidupan budaya Sunda. 8. Menumbuh kembangkan dan menyalurkan minat serta bakat seni budaya serta peserta didik. Tapi ada yang harus kita ingat juga selain visi misi, karena kita ada di lingkungan Pasundan, jadi mengutamakan bahasa Sunda. Nah, ada bahasa Sundanya, pelajar bahasa Sunda ditambah 1 jam, kan itu. Agama juga karena kita juga jadi tambah. Nah, visi misi untuk paguyuban sendiri kan untuk memerangi kebodohan dan juga kemiskinan. Nah itu, jadi sejalan antara visi misi SMP dengan visi misi paguyuban Pasundan, karena kita di bawah penaungan paguyuban Pasundan. Itu yang dapat saya sampaikan. Itulah plusnya SMP Pasundan Tanjung Sari ya Pak. Selain untuk yang umumnya mungkin diperkokoh juga agamanya, kemudian budaya Sundanya juga diperkuat gitu ya. Nah, Bapak sekarang kan lagi masa pandemi gitu ya, PPKM juga. Nah, penanganan selama pandemi COVID-19 di SMP Pasundan Tanjung Sari itu seperti apa? Nah, ini karena kita dari awal 2017 sebelum pandemi berjalan, anak-anak sudah dilatihkan dengan penggunaan Android. Nah, sudah menggunakan Android, sudah menggunakan teknologi. Begitu ada pandemi, anak sudah siap. Sudah siap, sudah antusias kan gitu. Begitu pandemik ya alhamdulillah kita tetap berjalan, tidak terjadi chaos. Nah gitu ya, anak sudah terbiasa sehingga kalau anak libur ya bukan libur, anak di rumah belajar di rumah ya sudah siap. Nah itu saya kira. Terus juga memang sesuai dengan program pemerintah juga ya, program pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang akan menyelenggarakan rice paper. Nah, jadi bebas dari kertas. Pasundan sudah mulai, kan gitu, sudah mulai. Kemudian juga kita menggunakan yang sekarang ini karena ada pandemi, ya, karena ada pandemik. Jadi akhirnya dari pandemik itu pemerintah Kabupaten Sumedang itu sudah mencanangkan ada 7 pembelajaran. 7 pembelajaran yang wajib dilaksanakan. Alhamdulillah kita melaksanakan. Kan kita tatap muka diperjarang kan gitu. Memang kita sudah dengan pandemik ini sudah tidak ada tatap muka, tapi tetap ada Android kan gitu. Kemudian juga kita yang bagaimana kalau yang tidak punya, bagaimana dengan yang tidak punya pulsa, tidak punya HP, tidak punya pulsa, tidak ada jaringan. Nah, yang tidak ada pulsa, tidak ada jaringan, kita datang ke rumah. Biasanya berkumpul di satu tempat dan kita datang gurunya. Nah, terus juga kalau yang misalkan saya ingin ke sekolah, silahkan, kita terbuka.
kita membuka konsultasi khusus tentang pembelajaran oleh guru-guru yang memang hebat-hebat di sini. Alhamdulillah, guru-guru di Pasundan ini canggih-canggih. Nah, ya. Jadi guru di Pasundan ini alhamdulillah sudah terbiasa dengan Android, sehingga walaupun misalkan guru-guru di sini ada yang sepuh, ada yang muda, tetap guru-gurunya hebat-hebat. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Ya, jadi SMP Pasundan Tanjung Sari ini bukan tidak memiliki mungkin karena sudah terbiasa menggunakan Android, les paper. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh pun kendalanya dipersempit gitu ya, diperkecil gitu ya, Pak ya. Betul. Ya. Terima kasih Bapak sudah mau menemani Salma di Sama-sama. Ngopas gitu kan. Ya. Jadi ya Balen Ngopas semua, kita sedikit lebih mengenal SMP Pasundan Tanjung Sari. Mungkin lain kali kita akan mendatangkan tamu yang lebih banyak lagi, juga hostnya yang lebih kece lagi dari saya. Selamat ya gitu ya Pak ya. Pokoknya mah hatur nuhun Salam sudah menemani saya di sini. Oke, Balen Ngopas, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.